Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albidara Saputra. Saya mahasiswa ilmu politik, nomor induk mahasiswa 2210 1030 096. Dengan ini saya akan melampirkan sedikit materi otonomi daerah atau pemerintahan otonomi daerah khusus. Sebelum saya melampirkan materi saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Bahagia yang telah memberi saya kesempatan untuk melampirkan tugas sebagai berikut. Menurut Prof. Meriam Budiwarjo, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Konsep ini juga mengacu pada desentralisasi di mana pemerintahan pusat memberikan sebagian kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Adapun tujuan otonomi daerah adalah untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan prinsip desentralisasi. Beberapa tujuan utama otonomi daerah adalah: 1. Meningkatkan pelayanan publik, mempercepatkan pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengurangi beban pemerintahan pusat, memperkuat demokrasi lokal, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, meningkatkan efisien dan efektivitas pemerintahan. Semua tujuan ini diharapkan dapat mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh persatuan dalam kerangka NKRI. Sebagai simpel desentralisasi otonomi daerah, saya sendiri mengambil daerah khusus Aceh, yang dimana otonomi daerah khusus Aceh diberikan berdasarkan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kekhususan ini merupakan wujud penghormatan terhadap sejarah, adat istiadat, dan perjuangan panjang masyarakat Aceh, serta hasil dari perdamaian antara pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM melalui Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai otonomi khusus Aceh. Yang pertama adalah kekhususan dalam sistem pemerintahan. Aceh memiliki kewenangan luas dalam mengatur pemerintahan dibandingkan dengan daerah lain, termasuk hak untuk membentuk kebijakan lokal sesuai dengan keunikan daerahnya. Aceh menggunakan istilah gubernur atau wali nangro untuk memimpin daerah. Dalam pemerintahan Aceh memiliki kanun, peraturan daerah khusus yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk penerapan syariah Islam. Yang kedua, penerapan syariat Islam. Aceh diberi kewenangan untuk menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya, yang meliputi aspek ibadah, ekonomi, sosial, dan hukum. Lembaga seperti Mahkamah Syariah yang dibentuk untuk menangani perkara dan berkaitan dengan syariat Islam. Yang ketiga, hak pengelolaan sumber daya alam. Aceh memiliki hak istimewa untuk mengelola sumber daya alamnya, terutama di sektor minyak dan gas. Sebagian besar hasil dari sumber daya alam, yaitu 70% pendapatan dari minyak dan gas, diserahkan ke daerah sebagai bagian dari otonomi khusus. Keempat, peran partai lokal. Aceh diberi kewenangan untuk membentuk partai politik lokal yang dapat berpartisipasi dalam pemilu di wilayah Aceh yang berbeda dari daerah lain di Indonesia. Yang kelima, pelaksanaan adat dan budaya. Aceh berhak menjaga dan melestarikan adat dan istiadat melalui lembaga-lembaga adat seperti Tuhapet, Mukim, dan Geci. Adat dan tradisi Aceh dijaga dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik sehari-hari. Yang terakhir, keuangan khusus. Aceh menerima dana otonomi khusus setiap tahun yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Baik.
Otonomi khusus ini bertujuan agar Aceh dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya, sekaligus tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Baik, sekian presentasi saya yang bisa saya lampirkan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.